udah keluar setengah gini, boleh dibantuin. Kita kupasin telurnya ya Pak ya. Jadi kalau di sini cari ikannya tuh caranya tuh dengan ditombak. Ikan gabus. Jaga nih mas. Terus jaga nih. Tegatono. Saya baru dapat laporan dari warga kalau semalam itu ikan di 2 kolam milik warga itu habis dimakan salah satu predator yang ada di sini. Awas mas, ternyata lincah banget. Beralihnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan membuat masyarakat sering terlibat konflik dengan satwa-satwa liar. Beberapa satwa bahkan dengan sangat berani menyatroni wilayah pemukiman warga untuk mendapat makanan. Jaga nih mas. Terus jaga nih. Tegatono. Saya baru dapat laporan dari warga kalau semalam itu ikan di 2 kolam milik warga itu habis dimakan salah satu predator yang ada di sini. Satwa liar buruan kami kali ini memang tidak berukuran besar, tapi sangat lincah dalam bergerak dan melarikan diri. Awas mas, ternyata lincah banget. Gerakannya tuh cepet. Tadi udah sempat ketangkep tapi lepas lagi. Dan kita sebenarnya bisa aja nangkep pakai tangan, tapi kan dia buas banget ya. Tidak cuma sekali atau 2 kali saja kolam-kolam ikan di wilayah lereng Gunung Lawu ini mendapat serangan linsang. Terganggunya habitat utama linsang di hutan membuat mereka terpaksa menjadi musuh dan dianggap sebagai hama bagi sebagian masyarakat. Memiliki nama populer berang-berang, predator satu ini sangat menyukai daging ikan sebagai makan utamanya. Wih! Lebatnya semak-semak di lokasi perburuan semakin menambah tantangan kami kali ini. Dengan ukurannya yang kecil, linsang dengan mudah menerobos dan bersembunyi di balik rimbunan semak. Penglihatan, kecepatan, dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan perburuan kali ini. Awas. Awas, tutup dari sana mas. Tali. Akhirnya kita bisa nangkep ini nih, namanya linsang. Ini biasanya dia itu bergerombol, jadi kalau cari makan dia sama teman-temannya. Tapi kalau cuma ada satu gini, biasanya ini mata-mata. Jadi dia ngelihat ketersediaan pakannya di sini ada apa enggak. Kalau ada, dia balik lagi ke hutan buat manggil teman-temannya. Terus datang tuh segerombolan. Mamalia yang hidup berkelompok ini sebenarnya merupakan binatang nokturnal atau aktif bergerak di malam hari. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 20-30 ekor. Ini memang dia turun gitu karena di atas sudah makanannya udah habis ya mas? Iya mbak. Mungkin ya sungainya udah tercemar. Tercemar, Ya, gitu. Ikan. Karena memang makanan kesukaan linsang ini ikan. Dia tuh bisa mencium bau ikan ya. Meski sebagian masyarakat sudah menganggapnya sebagai hama kolam, tapi keberadaan mereka menjaga keseimbangan ekosistem hutan tetap harus dijaga. Nah ini linsangnya kita tangkep, kita bawa, bukan mau kita pelihara, tapi kita mau pindahkan ke habitat aslinya. Kita mau rilis ke sana biar dia bisa hidup di habitat aslinya, bukan di pemukiman warga. Kita tidak serta-merta bisa menyalahkan aksi gerombolan linsang jika habitat asli mereka tidak terusik. Dalam hal pelepas liaran atau relokasi satwa ke habitat aslinya, kita tidak boleh sembarangan memilih tempat. Harus dipastikan lokasi baru berada jauh dari jangkauan warga dan masih memiliki potensi sumber pakan alami satwa yang kita lepas.
Saya udah sampai di lokasi yang jauh dari pemukiman warga dan kita akan melepas liarkan lingsang, dan lokasinya itu di hutan, terus harus ada sungai karena dia makannya ikan, jadi supaya dia kalau mau makan bisa langsung ke sungai. Ketersediaan pakan alami akan membuat lingsang ini lebih efektif berburu di alam. Meski bakal terpisah dari kelompok utamanya, tapi mereka akan lebih aman karena sudah tidak terancam oleh perburuan. Kita lepasin ya Mas ya. Nah ini kenapa kita harus lepasin lingsangnya, karena populasinya itu udah hampir punah, udah terancam punah karena mungkin alih fungsi sungai atau alih fungsi lahan. Makanya ketersediaan pakannya pun sebenarnya udah mulai berkurang. Makanya mereka turun ke pemukiman warga itu. Dan sekarang dia udah di alamnya, biarkan dia bebas di alamnya, biarkan dia berkembang biak dan ketemu teman-temannya di sini. Karnivora satu ini memang tak bisa pisah jauh dari sumber air, karena disitulah dia bisa menemukan sumber makanan. Secara alami, linsang juga akan membuat sarang yang letaknya tak jauh dari tempat dia biasa berburu. Alam Kabupaten Kendal menyimpan potensi perikanan yang sangat besar. Salah satunya tentu saja wilayah rawa yang banyak tersebar di sini. Kegiatan mencari ikan biasa dilakukan bersama-sama agar lebih efisien secara waktu dan hasil. Ya, lolos. Kalau di sini cari ikannya itu caranya ditombak. Tapi kalau ditombak itu kan kita harus lihat target ikannya. Dan yang bikin susah ini tuh banyak banget lumutnya nih. Tombak, tangkap ikan yang menggunakan sebuah tongkat kayu yang ujungnya diruncingkan atau besi bermata 3. Sejarah penggunaan tombak dimulai sejak zaman Paleolitikum. Alat tangkap ini sudah jarang ditemui karena perlu keahlian khusus dalam menggunakannya. Keahlian mata dituntut untuk dapat melihat ikan yang berenang cepat. Kecepatan tangan juga menjadi kunci untuk mengayunkan tombak tepat sasaran. Biasanya tuh ikannya tuh adanya di pinggir seperti ini nih, karena kan banyak rumpon ikannya gitu ya. Jadi biasa ikan cari serangga-serangga kecil. Mbak, di sebelah situ tuh Mbak, tuh ada tuh Mbak. Depan ini kan Pak. Dapat, Mas, dapat belum? Masih belum dapat. Ya, nggak dapat. Woi, dapat. Ikan gabus. Gabus sponsor ini mah gede banget. Ntar, ini gimana biar nggak lepas, Mas? Ikan gabus atau yang lebih dikenali sebagai strip snakehead, anggota genus Chanai, merupakan ikan konsumsi yang populer di Asia. Habitatnya berada di sungai, danau, kolam, tambak, dan rawa-rawa. Memiliki organ labirin sebagai alat pernafasan selain insang, sehingga bisa bertahan hidup tanpa air. Ini gabus kecil ya? Adanya belum dapat? Belum. Ah, jangan semangat, tetap menyerah. Oh salah, kebalik ya. Lepas. Pak. Aduh, mana Pak? Aduh. Dapat. Aduh. Untung udah sempet ketancep ya. Ini sampai bengkong nih. Coba lihat Pak. Udah dibenerin. Jadi sampai bengkong. Jadi ikannya tuh lemes waktu lepas. Gampang nangkapnya. Bukan gampang, tadi kebetulan Pak di kaki saya soalnya. Jadi mumpung ikannya masih seger dan perutnya udah pada keroncongan belum nih? Udah pada lapar? Oke, yaudah mendingan kita olah ikannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sedari dulu, ikan selalu menjadi lauk yang cocok dimasak dengan menu apapun. Olahan favorit bagi warga di sini
untuk ikan gabus itu apa Bu? Jangan bening gabus. Itu paling enak ya dimasak itu ya. Ikan gabus dipotong menjadi beberapa bagian agar lebih mudah disantap dan bumbu bisa terserap rata. Nih, jadi ikannya direbus duluan biar matangnya tuh merata dan dagingnya tuh juga empuk. Monggo Mas, maaf ya Bu. Kalau ini daun apa Bu? Daun singkil. Daun singkil. Oh, daun waung. Nah, ini nih yang wajib ada karena ini fungsinya untuk menghilangkan aroma amis. Kalau daunnya sendiri aromanya tuh kayak ada mint-mintnya, terus bau rumput. Cita rasa makanan lokal suatu daerah memiliki keunikannya tersendiri. Keberanian penggunaan bumbu-bumbu menjadikan cita rasa masakan suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Nah, ini ikan gabusnya itu kita rebus sampai setengah matang karena kalau terlalu matang nanti bumbunya nggak matang ya Mas ya. Jadi gabusnya setengah matang terus dimasukin bumbunya. Aroma yang dihasilkan sungguh menggugah rasa penasaran. Udah matang ya Mas ya? Udah. Warnanya tuh cantik banget dan aromanya. Tambah lapar nih. Ya wis yuk kita makan-makan. Yuk, mari-mari makan. Sedap banget ya. Aduh. Dagingnya menggoda tuh. Olong ini enak banget. Dagingnya lembut banget, bumbunya juga pas banget. Gurihnya pas, asinnya juga pas. Nih saya mau makan daun waungnya tuh. Penasaran sama rasanya nih. Enak nggak? Ternyata bener, ini yang bikin seger ya. Enak banget, rasanya tuh mirip kayak daun pepaya. Agak ada pahit-pahitnya, tapi enak. Ikan gabus sangat kaya akan albumin, yaitu salah satu jenis protein penting untuk proses penyembuhan luka.